Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk, kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya, lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A-star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa.
Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A*, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimin dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh, seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir, kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Misi robotik Yutu-2 Tiongkok menuju ke sisi gelap bulan diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2018. Hampir sebulan kemudian, pada 3 Januari 2019, rover ini berhasil mendarat di kawah von Karman di dekat kutub selatannya. Dengan pencapaian ini, Yutu-2 menjadi rover pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Para ilmuwan sangat tertarik dengan area ini. Kawah yang selamanya gelap dan dingin itu juga mengandung air berbentuk es. Bongkahan esnya tidak beraturan dan kemungkinan berupa es purba. Di kutub selatan, sebagian besar es ini terkonsentrasi menjadi kawah.
sedangkan di kutub utara lebih jarang dijumpai. Es ini bisa digunakan setelah misi berawak jangka panjang mendarat di bulan. Beberapa hari setelah Yutu-2 mendarat, sistem operasinya mati sehingga si rover tidur sepanjang malam lunar pertamanya. Yutu-2 kemudian hidup lagi pada tanggal 29 Januari 2019. Semua peralatannya berjalan secara normal. Pada hari lunar pertamanya, Yutu-2 menempuh jarak 119 meter. Satu hari lunar berlangsung selama sekitar 14 hari dan malam harinya juga sama. Rover ini menjelajahi bulan saat siang hari karena mati pada malam hari. Hal ini sudah menjadi rutinitasnya. Pada hari lunar ke-8, Yutu-2 menemukan objek menakjubkan. Temuan ini membuat para ilmuwan menunda semua rencana lain dalam misi. Mereka serius mencari tahu materi aneh yang terdeteksi itu. Awalnya, hari itu sama saja dengan hari biasa. Pada tanggal 25 Juli 2019, Yutu-2 mulai bergerak menyusuri kawah kecil bekas benturan benda langit. Rover ini dibantu dan dimonitor oleh tim pengemudi dari Pusat Kendali Ruang Angkasa Beijing. Pada tanggal 28 Juli, tim sudah bersiap untuk mematikan rover agar bisa tidur siang. Matahari sudah meninggi, maka tingkat radiasi dan suhunya juga sangat panas. Keduanya bisa merusak mesin. Sebelum mematikan Yutu-2, mereka mengamati foto-foto yang diambil dengan kamera utama. Kemudian, mereka melihat kawah kecil berisi materi yang sangat berbeda dari lanskap di sekitarnya. Karena tidak bisa mendeteksi zat yang mirip gel itu, rover ini pun digerakkan untuk memeriksa temuan aneh tersebut. Yutu-2 perlahan mendekati kawah untuk memeriksa materi berwarna tak biasa itu. Mesin itu dilengkapi dengan peralatan khusus yang mendeteksi pantulan cahayanya. Alat ini diharapkan bisa membantu mereka memahami struktur materi tersebut. Sayangnya, temuan ini tetap menjadi misteri selama lebih dari setahun. Wajar saja, temuan dan fakta yang awalnya tidak disertai gambar ini telah membuat dunia bertanya-tanya. Penjelasannya cuma sebatas, materi ini terlihat seperti gel berkilau dengan warna sembarang. Tentu terkesan ganjil karena permukaan bulan kering dan berdebu. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Para peneliti telah menganalisis informasi yang diterima. Sesuai perkiraan, materi itu tersusun dari batuan breksi terang kehijauan dalam sampel berukuran maksimum 51 cm x 15 cm. Wujudnya mirip salad jeli isi buah. Saat dilelehkan, batuan ini akan terlihat seperti kaca. Batuan breksi tersusun atas potongan batu tajam yang menyatu karena zat kapur. Sampel yang ditemukan di sisi jauh bulan tersusun dari campuran berbagai mineral. Zat penyusun utamanya berupa silikat, salah satu komponen yang paling banyak terdapat pada kerak bulan dan kerak bumi. Di dalam sampel itu juga ada sedikit kaca, berarti materi itu terbentuk selama letusan gunung berapi. Tapi, aktivitas vulkanik di bulan sudah berhenti sejak 3 miliar tahun lalu. Karena itulah, para peneliti sangat ragu kalau temuan luar biasa ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Kemungkinan penyebabnya adalah asteroid, komet, atau meteorit raksasa yang pernah menghantam bulan. Dalam benturan itu, tekanan dan suhunya sangat tinggi sehingga banyak batuan langsung meleleh. Sebagian di antaranya cepat dingin dan terbentuklah kaca. Sisanya terakumulasi di kawah bekas benturan dan perlu waktu lama agar dingin. Maka terbentuklah batuan baru. Materi itu kemungkinan tidak terbentuk di kawah Von Karman, tapi di kawah Vincent dan Alder yang berdekatan. Lubang yang ditemukan berdiameter maksimum 2 meter, jadi materi yang terbentuk pastilah tidak lebih dari 2,5 cm. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk bisa menghasilkan batuan breksi sebesar itu. Menariknya, materi itu menyerupai sampel yang diambil oleh misi Apollo NASA. Salah satunya tersusun dari pecahan mineral berwarna gelap yang saling menyatu. Di dalamnya juga terkandung sedikit kaca berkilau. Tapi belum bisa dipastikan kesamaan materi itu dengan temuan Yutu-2. Saat rover itu mengambil foto dan mengukurnya, bulan dalam kondisi redup sehingga kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Para ahli di Apollo NASA punya misi memeriksa area bulan yang belum pernah dijelajahi. Karena itulah, mereka tidak punya sampel apapun yang bisa dibandingkan dengan materi terang kehijauan yang ditemukan Yutu-2. Tapi kalau dugaan mereka ternyata benar, artinya sisi jauh bulan kemungkinan sangat mirip dengan sisi yang menghadap ke bumi. Memangnya, apa sih istimewanya sisi gelap dari satelit bumi ini? Dan kenapa kita tidak bisa melihatnya?
Penyebabnya yaitu fenomena penguncian pasang surut. Satu-satunya satelit alami bumi ini berotasi pada porosnya selama 27 hari. Selama itu pula, bulan mengorbit planet kita. Karena inilah kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Tepatnya, kita bisa melihat 59% dari permukaan bulan. Jadi, dalam 1 tahun, kita bisa sekilas melihat sisi jauh bulan. Sisi bulan yang tidak bisa kita lihat berbeda dari sisi yang menghadap bumi karena tidak punya titik hitam kasat mata di malam hari. Titik ini berupa permukaan basalt bulan yang disebut lunar Maria dan terbentuk oleh letusan gunung berapi purba. Peristiwa ini terjadi sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Sisi jauh bulan didominasi kawah dan gunung tinggi, jadi bukan berupa dataran. Salah satu gagasan yang bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok di kedua sisi ini yaitu teori tumbukan. Teori ini menyatakan kalau miliaran tahun lalu, bumi bertumbukan dengan planet atau objek raksasa lain. Setelah itu, runtuhannya menabrak objek lain yang kemudian menjadi bulan kita. Inilah yang menyebabkan lanskap bulan sangat berbeda dari bumi. Teori yang lebih baru menyatakan sisi bulan yang menghadap bumi lebih hangat karena panas yang dipancarkan oleh planet kita. Selama letusan gunung berapi itu, sisi jauh bulan bersuhu dingin, sehingga mineralnya lebih cepat padat. Mineral ini menjadi lapisan pelindung atau tameng yang melindungi bagian dalam bulan dari hantaman meteorit. Tiap benturan membentuk kawah besar. Selain itu, kerak yang jauh lebih lunak di sisi depan memuntahkan lava setiap kali dihantam meteorit. Setelah dingin, lava ini akan menutup kawah bekas tumbukan. Meski sisi jauh bulan sering disebut gelap, sinar matahari yang menerpa kedua sisi bisa dibilang sama terang. Sisi yang menghadap bumi terlihat lebih terang karena cahaya yang berasal dari bumi. Para ahli sangat tertarik untuk menjelajahi sisi jauh bulan karena 2 alasan. Setelah meninggalkan bumi, sekian banyak gelombang radio terhalang oleh bulan. Kalau para astronom bisa membuat teleskop radio atau teleskop optik di sisi gelap bulan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak data dan masalah interferensi bisa dihindari. Teleskop itu juga akan terlindung dari pantulan sinar matahari dari planet kita. Selain itu, teleskop akan terlindung dari radiasi sinar matahari kalau didirikan di dalam kawah. Mereka bisa melihat sisi jauh bulan dengan sangat jelas. Para ilmuwan juga yakin kalau di sisi jauh bulan terdapat banyak helium-3. Bumi terlindung dari angin matahari yang meniupkan gas helium-3 karena medan magnet bumi, tapi satelit alami kita tidak punya pelindung ini. Karena itulah, mereka beranggapan bulan bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk menambang helium. Unsur langka ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam reaksi fusi. Akhir-akhir ini kita menemukan eksoplanet yang jaraknya ribuan tahun cahaya. Kita turun ke kedalaman laut dan menaklukkan puncak-puncak tertinggi. Kita mempelajari fisika kuantum dan merakit komputer kuantum. Tapi entah kenapa, kita masih belum tahu tentang cahaya-cahaya aneh di langit malam. Beberapa di antaranya masih belum dapat dijelaskan. Beberapa mungkin berubah menjadi penemuan yang tak terduga. Dan yang lainnya hanyalah tipuan berskala besar. Kita mulai dari bola api yang paling misterius. Cahaya ini muncul secara berkala di dekat kota Marfa di Texas Barat. Cahaya seukuran bola basket ini tiba-tiba muncul entah dari mana di tengah malam. Cahaya ini berkedip-kedip, terbagi menjadi 2, dan melesat ke angkasa beberapa kali dalam setahun. Selama beberapa generasi, orang-orang telah melihat cahaya berwarna biru, putih, kuning, dan lainnya. Keberadaan cahaya-cahaya ini bukan hanya legenda, melainkan fakta yang sudah dikonfirmasi oleh para ilmuwan. Tapi mereka masih perlu menjelaskan asal-usulnya. Seorang penggembala lokal pertama kali melihat cahaya Marfa pada tahun 1883. Awalnya dia mengira itu adalah api yang dibuat oleh suku Apache. Para tetangga memberitahu si penggembala kalau mereka juga melihat cahaya misterius itu. Mereka semua memutuskan untuk menguji teori tentang suku Apache dan ternyata itu salah. Gak ada jejak api di tempat cahaya-cahaya itu terbang.
Kemudian pada tahun 40-an, pilot-pilot dari lapangan terbang Midland terdekat melihat cahaya Marfa. Mereka juga ingin mencari tahu rahasia dari fenomena ini, tapi tidak menemukan apapun. Semakin banyak orang yang melihat cahaya aneh ini, banyak dari mereka yakin cahaya-cahaya itu adalah kapal-kapal dari peradaban luar angkasa. Yang lain mengatakan itu adalah jiwa-jiwa dari roh yang mengembara. Tapi teori ilmiah tampaknya jauh lebih realistis. Sekelompok mahasiswa fisika melakukan penyelidikan sendiri dan mendapati bahwa cahaya-cahaya itu adalah lampu mobil yang melintas di jalan raya terdekat. Oke, beberapa cahaya memang terlihat seperti lampu mobil, tapi bagaimana dengan cahaya yang melayang di langit dan berubah warna? Ini mungkin ilusi optik yang terjadi saat lapisan udara dingin menekan lapisan udara hangat. Kamu bisa mengamati efek visual yang sama di lautan saat kamu melihat sebuah kapal seolah melayang di cakrawala. Tapi, kalau cahaya-cahaya ini berasal dari lampu dan ilusi optik, kenapa orang-orang hanya melihatnya beberapa kali dalam setahun? Versi lain dari asal-usul cahaya tersebut menyatakan kemiripannya dengan cahaya rawa. Kamu bisa melihat bola-bola terang misterius melayang ke langit di tengah malam. Zat-zat organik seperti ranting, daun, dan pohon yang tumbang terurai di wilayah basah dan mengeluarkan gas fosfin serta metana. Ketika bersentuhan dengan oksigen, zat-zat ini akan terbakar, tapi nggak ada tempat basah seperti itu di Texas Barat. Dari mana gas ini mungkin berasal? Ada banyak cadangan minyak dan gas alam di perut bumi di wilayah ini, dan semua zat ini dapat mengandung fosfin dan metana. Kedengarannya realistis, tapi para ilmuwan belum mengonfirmasi versi ini. Insinyur Dirgantara James Bunnell menjelaskan sifat cahaya Marfa sebagai muatan listrik yang gak biasa. Zat padat seperti mineral dan berbagai kristal menghasilkan listrik saat di bawah tekanan, dan energi bawah tanah ini menyembur keluar dalam bentuk cahaya warna-warni. Tapi ilmuwan ini gak bisa membuktikan teorinya. Cahaya Marfa masih menjadi misteri. Mungkin kamu bisa memecahkannya? Cahaya lain mengejutkan orang-orang di Norwegia di kota Hesdalen. Cahaya Hesdalen gak seperti fenomena serupa lainnya sering muncul di langit malam. Tentu saja orang-orang sudah sering merekamnya dengan kamera. Dari tahun 1981 hingga 1984, cahaya Hesdalen muncul 10 hingga 20 kali dalam seminggu. Sekarang orang-orang melihatnya 10 hingga 20 kali dalam setahun. Bola-bola raksasa ini melayang di udara, berpendar, berkedip, dan bergerak sangat cepat. Selain itu, bola-bola cahaya ini bisa melayang di udara selama beberapa detik hingga beberapa jam. Meskipun sudah berkali-kali direkam dengan kamera, para ilmuwan masih belum bisa mempelajarinya. Cahaya Hesdalen sangat terang, dan jika kita memahami sifatnya, kita bisa menciptakan sumber cahaya dengan menggunakan energi alternatif yang belum diketahui ini. Sejauh ini ada beberapa teori seputar cahaya ini. Fisikawan berpendapat bola-bola itu muncul ketika awan debu yang mengandung skandium terbakar di udara. Skandium adalah logam ringan berwarna perak. Ada banyak endapan zat ini di lembah di tempat orang-orang mengamati cahaya Hesdalen. Teori lain mengatakan bola-bola tersebut merupakan hasil akumulasi kristal makroskopik dalam plasma debu. Plasma ini terbentuk ketika udara terionisasi dan bla bla bla. Singkatnya, ini adalah hipotesis ilmiah kompleks yang belum terbukti kebenarannya. Para ilmuwan butuh banyak dana untuk mempelajari cahaya Hesdalen. Para peneliti mencoba menarik investor dengan mengatakan bahwa mekanisme cahaya Hesdalen dapat mendukung terobosan teknologi berbasis cahaya. Beberapa cahaya paling terkenal di dunia muncul di Phoenix, Arizona pada tahun 1997. Puluhan ribu orang melihat dua fenomena aneh pada hari itu. Yang pertama adalah segitiga terbang raksasa. Sekitar pukul 20, beberapa cahaya muncul di langit berbaris membentuk segitiga. Cahaya-cahaya itu terbang dalam formasi yang sama melintasi Phoenix dan menghilang jauh ke angkasa. Fenomena kedua dimulai sekitar 2 jam kemudian, orang-orang melihat cahaya melayang-layang di langit. Cahaya-cahaya itu nggak membentuk segitiga dan bergerak bebas, menyala terang, terbang ke arah yang berbeda, dan menghilang di balik pegunungan di barat daya Phoenix.
Masyarakat ketakutan, mereka menelpon polisi dan melaporkan adanya cahaya-cahaya aneh. Banyak yang yakin itu adalah pesawat-pesawat dari peradaban luar angkasa, tapi penjelasannya muncul tidak lama kemudian. Kedua insiden itu berasal dari latihan pesawat terbang. Pada kasus pertama, orang-orang melihat beberapa pesawat berbaris membentuk segitiga. Pesawat-pesawat itu terbang di atas Phoenix dan mendarat di pangkalan udara di dekatnya. Pada kasus kedua, latihan diadakan menggunakan roket penerangan. Beberapa pesawat menjatuhkan roket bercahaya yang mendarat dengan parasut kecil dalam waktu yang lama. Roket-roket itu terbakar di udara dan kemudian menghilang di balik pegunungan. Penjelasan yang cukup logis sih, tapi kemudian hampir 10 tahun berikutnya sesuatu yang aneh terjadi lagi. Pada tanggal 21 April 2008, kantor polisi Phoenix menerima ratusan pesan dari penduduk yang khawatir karena telah melihat cahaya aneh di langit. 4 bola terang melayang di atas kota berubah-ubah bentuknya. Bola-bola itu membentuk segitiga, lalu persegi panjang, kemudian menghilang satu persatu. Polisi menghubungi lapangan terbang terdekat, tapi mereka mengatakan radar tidak mendeteksi benda apapun di langit. Kalau memang benda-benda itu berwujud, radar pasti akan menangkapnya kan? Polisi tidak memiliki penjelasan, para pengawas lalu lintas udara juga nggak tahu itu benda apa. Kasus ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, banyak yang mulai mengingat kembali fenomena yang terjadi 1 dekade silam dan sekali lagi mengatakan itu adalah pesawat luar angkasa. Tapi semua perselisihan berakhir 2 hari kemudian. Seorang pria menelpon televisi lokal dan mengakui dia telah menciptakan cahaya tersebut dengan menggunakan suar dan balon helium. Dia mengikatkan suar ke balon, membakarnya dan menerbangkannya ke udara. Beberapa menit kemudian, dia mengulangi langkah ini, begitu seterusnya hingga 4 kali. Banyak saksi mata yang gak mempercayai cerita ini dan terus bersikeras bola-bola misterius itu berasal dari luar angkasa. Tapi mereka salah, radar akan mendeteksi jika ada benda dengan permukaan logam yang terbang di sana. Balon ringan dan suar terlalu kecil untuk dideteksi oleh radar. Kedua, semua cahaya itu terbang ke arah timur, angin bertiup ke arah yang sama pada hari itu. Ketiga, waktu pembakaran. Roket sinyal menyala sekitar 20 menit, ketika salah satu cahaya meredup, cahaya kedua padam setelah beberapa menit. Dan yang terakhir padam sekitar 20 hingga 30 menit setelah sinyal pertama dinyalakan. Para saksi mata menyebutkan durasi waktu yang sama. Salah satu penduduk setempat adalah tetangga dari pria yang mengaku melakukan tipuan tersebut. Saksi ini melihatnya menyalakan suar sekitar pukul 20, kira-kira pada saat panggilan ke polisi dimulai. Cahaya Phoenix menjadi contoh bagus tentang betapa mudahnya menipu orang lain dan menyebabkan kehebohan. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk, materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan gak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan, peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur ke luar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan, ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa.
Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan.
dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan gak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Mari kita potong bumi jadi 2. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih, gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai.
Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay. Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer. Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer. Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah, angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut, itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah.
Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu, Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini.
Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi.
Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini? Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar. Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap.